Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan lahir, datang ke dunia ini, menjadi sama dengan kita manusia, membebaskan kita dari dosa. Dia juru selamat kita yang hidup. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan
Saat ini kita mau datang kepada Bapa. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Bahkan kita percaya dalam kegelapan sekalipun, Tuhan akan tetap menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dalam
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Hari Natal adalah hari yang dinanti-nantikan. Seluruh umat Tuhan berhimpun dan bersukaria menyambut kelahiran Raja segala Raja. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Hey, Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu, sembah dan puji Dia. Haleluya, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, the Lord is come. Let every slave again, let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and
Shalom saudara-saudara, saya mengajak Anda saat ini menundukkan kepala dan berdoa sebelum kita buka firman Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara Tuhan, dan di sekitar Natal ini kami sangat rindu untuk mendapatkan kekuatan, penghiburan, pandangan baru. Dan lebih dari itu, kami akan belajar tentang kebaikan-Mu lebih dalam. Dan biarlah dalam menyambut putramu ini kami siap di dalam hati kami ketika kami dalam kondisi ketidakpastian sepanjang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan saudara, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Habakuk. Habakuk pasal yang terakhir itu pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekian jauh pembacaan Alkitab. Hari ini biarlah kita bersuka cita menyambutnya dalam rangka Natal. Tuhan berkati Anda. Saudara-saudaraku, apa yang Anda rasakan saat ini? Sudah sekian bulan kita hidup tidak normal. Biasanya kita ketemu orang cupika-cupiki. Ketemu orang tepuk tangan, pegang-pegangan, ketawa. Rindu sedikit telepon teman, kita datang ke rumahnya atau pergi makan. Sekarang itu stop. Saudara, apa yang Anda rasakan mengenai pekerjaan Anda? Ada orang-orang yang sangat khawatir karena apa yang diperoleh tidak mencukupi, apalagi utang terus meningkat. Apa yang terjadi dengan kesehatan kita? Apa yang terjadi dengan teman-teman dekat yang sudah dipanggil Tuhan? Saudaraku, pada saat seperti ini, macam-macam cara orang berespon. Ada yang berolahraga lebih sering, makan segala macam makanan supaya daya kebal tubuhnya bertambah. Mereka supaya lebih kuat dan selamat daripada bencana COVID-19. Tapi saudaraku, marilah hari ini kita melihat bagaimana firman Tuhan berkata bagi kita. Saudaraku, satu hal lagi yang paling menarik adalah kalau kita ingat Natal, tidakkah yang kita ingat adalah saat sukacita menyambut Putra Allah hadir di Bethlehem? Tidakkah kita membayangkan Natal itu sukacita bersama seluruh keluarga di gereja bernyanyi bersama? Dan mungkin itu sekarang kan pupus. Saudara-saudara, barangkali kita mesti revisi atau modifikasi pemahaman kita tentang Natal yang pertama. Nah, baiklah kita lihat apa yang dikatakan Habakuk ketika kita berhadapan dengan kesusahan, ketidakpastian, atau kegetiran. Dikatakan dalam Habakuk ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Saudaraku, di Alkitab ditunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia, kesusahan bukanlah hal yang sama sekali aneh. Itu bisa terjadi dan bisa terjadi kapan saja. Orang percaya pun bisa mengalami kesusahan, penderitaan, ketidakpastian. Semua itu menunjukkan betapa rapuhnya kita ini. Anda dan saya, bahkan orang-orang pilihan Tuhan. Dan dikatakan di dalam Habakuk ini, pertama adalah ketika pohon ara tidak berbunga. Pohon ara adalah makanan yang sangat disukai, yang sangat dibutuhkan. Jangankan menghasilkan pohon ara atau buah ara, bunganya pun tidak ada. Berarti ini menggambarkan situasi di mana keadaan itu buruknya. Tidak ada harapan untuk punya makanan yang cukup. Tapi dikatakan sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Anggur bagi orang Yahudi adalah bagian dari minuman yang penting bagi mereka untuk bersuka cita, untuk menghangatkan tubuh dan seterusnya. Bahkan dikatakan pohon zaitun tidak mengecewakan. Minyak zaitun digunakan untuk pengobatan, untuk ini dan itu. Ini pun mengecewakan. Jadi jelas di dalam firman Tuhan di sini, ada saatnya orang-orang percaya pun hidup
mengalami kondisi yang tidak ideal, tidak menurut keinginannya. Dan itu bukan hal kita sedang dikutuk, bukan karena kita sedang benar-benar membenci Tuhan sehingga kita mengalami hukuman. Itu bisa terjadi dan kita bisa kecewa, diakui. Ketika kesusahan terjadi, kekecewaan bisa hadir, kerapuhan, ketidakpastian, kegetiran, dan kegamangan. Kita juga bisa alami. Dan ini diakui di firman Tuhan. Tapi nanti kita lihat, berbeda daripada orang lain, semua itu melanda kita. Kita berespon seperti orang lain, tetapi kemudian respon kita tidak berhenti di sana. Ada yang lebih. Dan bukan hanya tadi soal bahan makanan itu tidak ada. Tidak ada itu kan selama masih ada kambing, domba, dan sapi, orang bisa minum susu dan daging. Tetapi di firman Tuhan dikatakan kambing domba terhalau dari kurungan. Yang paling dibutuhkan hilang. Sumber makanan, lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Itu gambaran yang dikatakan Habakuk di dalam kehidupan yang bisa kita alami. Tetapi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Masalah bisa terjadi di dalam hidup kita. Kesusahan bisa terjadi. Dan kita merasa lemah, tidak berdaya, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk mengubah itu. Tetapi ada satu yang bisa kita lakukan. Respon kita bisa berbeda dari orang lain menghadapi hal tadi. Dinyatakan sini adalah, aku bersorak-sorai di dalam Tuhan walaupun itu terjadi. Namun, susahan boleh hadir, tapi responku akan beda. Ya, mungkin kaget sebentar, tapi aku tidak berhenti dalam kekagetan dan kegalauan. Aku mau bersorak-sorai dalam Tuhan. Aku tidak mau pusat perhatianku pada kesusahan, kehilangan, kehampaan, rasa lemah. Aku mau meletakkan pusat perhatianku dan fokusku kepada Allah. Dan karena itu aku akan bersuka cita, beria-ria. Dan Allah itu yang menyelamatkan. Sesusah apapun ketika kita berada di bawah kondisi yang paling terkapar, Allah akan menyelamatkan. Itu yang membuat kita bersuka cita. Jadi ini ada dua hal. Ada masalah, ada kesusahan, ada penderitaan, ada hal yang menggoncangkan, tapi juga ada respon. Dan respon kita tidak bisa persis sama seperti orang lain. Itu yang membedakan kita. Kenapa? Karena fokus kita tidak pada masalah, tidak pada diri kita, tapi pada Tuhan yang akan menyelamatkan. Itu pertama. Tapi kalau dikatakan Allah Tuhanku itulah kekuatanku, berarti dalam Habakuk ini disadari memang kekuatan kita terbatas. Kalau menghadapi kesusahan saja, berespon saja yang benar susah, apalagi bisa mengalahkan kesusahan tadi, melewati masa-masa gamang. Tetapi begitu ada Tuhan punya kekuatan, kita bisa. Dan Tuhan yang dengan kekuatan itu membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya apa? Rusa itu di tengah jalanan yang berbatu, bukit yang begitu tajam, durinya, batunya, di gunung dia tetap dengan lincah bisa berjalan bernavigasi sampai ke puncak. Dan dikatakan memang ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saudaraku, Habakuk itu bicara kesusahan bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tapi ada respon, dan respon kita harus memang sangat khas. Respon kita yang utama adalah memusatkan perhatian kita kepada Tuhan di dalam apapun terjadi, juga dalam saat-saat Natal seperti sekarang. Nah, tadi saya katakan bahwa Natal itu bagi kita seringkali dianggap saat sukacita, saat pesta, pora, ketemu keluarga. Dan kita pikir Natal pertama seperti itu yang kita bayangkan, malaikat datang, gembala, dan saudaraku, jangan lupa. Di dalam Natal, di dalam Lukas 1 digambarkan Elizabeth dan Zakaria. Dua orang tua, orang sepuh yang mendapat berita yang mengejutkan bahwa istrinya akan hamil. Bayangkan rumah tangga mereka. Zakaria keluar dari bait Allah, tidak lagi bisa bicara, dibuat mulutnya terkunci. Dan istrinya juga bingung kenapa suaminya begitu, lalu mungkin suaminya menulis, kau akan hamil. Kalau saya jadi istrinya, saya akan berkata, kau sindir aku ya. Kita sudah doakan, kita minta dari Tuhan berpuluh tahun dan Tuhan tidak berikan. Rupanya kau kecewa dan sekarang kau inginkan aku hamil pada usia begini. Kau menyindir aku atau kecewa padaku atau mau cari noni muda? Barangkali begitu. Natal pertama menimbulkan persoalan rupanya.
orang-orang sekitar Natal menghadapi kesusahan. Itu baru Elizabeth. Bagaimana dengan Maria? Seorang gadis yang begitu tulus, datang dari garis keturunan yang begitu baik, dengan tunangan yang baik, dan mendapat kabar kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Bayangkan perasaan Anda kalau Anda seorang gadis berusia mungkin sekitar 19 tahun, sudah tunangan, lalu belum apa-apa dengan si tunangan itu, dikatakan akan hamil. Bayangkan respon tunangan. Si gadis tentu akan berpikir, nanti tunanganku ngomong aku selingkuh sama siapa? Ini bisa jadi pertanyaan seumur hidup. Apa omongan orang tuaku? Apa omongan tetanggaku? Apa ngomongan orang-orang sebait Allah? Sinagog dan lain-lain. Habis namaku. Aku akan dipertanyakan, bahkan ketika orang bilang Roh Kudus yang menghamili aku dianggap orang gila, yang membawa agama untuk membenarkan diri, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, dua sosok sekitar Natal adalah orang-orang yang semua berjalan di dalam ketidakpastian, kesusahan, dan penderitaan. Tapi kemudian bagaimana para gembala? Ketika Kristus lahir, mereka harus menyambut, tetapi berarti meninggalkan domba yang dipercaya pada mereka. Bayangkan kalau hilang domba itu dicuri atau lari sana kemari, habis masa depan mereka. Saudara-saudaraku, Natal adalah bukan cerita yang tentang sukacita saja. Benar, anak Allah hadir. Tapi orang yang mau berespon menyambut anak Allah dengan kesungguhan, yang memusatkan perhatian hidupnya kepada Tuhan yang menyelamatkan dan penuh kekuatan, akan mengalami banyak kesulitan tidak mudah. Namun, kesulitan-kesulitan itu membawa mereka kepada keadaan di mana akan mereka merasakan anugerah Tuhan luar biasa besar, jauh daripada yang pernah mereka bayangkan. Jadi bagaimana saudara-saudaraku? Selain saya bisa katakan selamat Natal, yang saya mau katakan pada Anda juga adalah satu hal. Pertama, dari firman Tuhan tadi kita lihat, apakah Anda mau hidup di masa Natal ini dengan memastikan Tuhan di pusat perhatian, pusat hidup Anda. Bukan pestanya, bukan hadiahnya, bukan ritualnya, bukan ketakutan kita, bukan COVID-19. Yang kedua, apakah Anda pada saat ini bersedia seperti Elizabeth dan Maria, ya, menjalani ini dengan keyakinan kalau Tuhan menyapa saya tidak selalu mengerti, tapi saya yakin ini ada hal baik yang menunggu saya di depan. Yang ketiga, maukah kita periksa diri kita, berapa banyak kita menghadapi Natal ini dengan ketakutan? Maukah kita yakin Tuhan akan berikan kekuatan pada Anda? Kalau di masa lalu hidup Anda, Tuhan memegang tangan Anda dan melindungi, saat ini Tuhan menyapa Anda. Maukah besok, tahun depan, saat-saat berikutnya, bukan hanya Anda, tapi orang-orang yang Tuhan kasihi, yang ada sekitar Anda, dan orang yang Anda kasihi akan dilindungi. Selamat hari Natal, Tuhan berkati. Kuasa Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam setiap kelemahan kita pun, Tuhan ada untuk membantu kita dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Saat ini kita akan hanya berharap kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku.
Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Natal merupakan momen yang penting dan bersejarah bagi umat yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan memberikan kami hidup dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Biarlah peristiwa Natal ini memberkati kami, mengajar kami untuk menyembah Tuhan lebih sungguh lagi dan mendekatkan diri intim dengan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk Gereja Metodis Indonesia wilayah 1, wilayah 2, dan juga wilayah pengembangan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami, para bisyop, diurapi dengan kuasa Tuhan, menjadi bapa rohani yang tunduk dan takut akan Tuhan, mempunyai visi dan misi Allah untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa untuk para pimpinan distrik agar mereka mengayomi, menjadi gembala bagi para hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di distrik masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk distrik 4 wilayah 2 yang di bawah pimpinan DS Pendeta T.A. R.W. Bowo. Urapi dia dengan kuasa-Mu, berikan roh hikmat, dan biarlah Engkau pakai dia menjadi bapa rohani bagi kami pelayan-pelayan Tuhan di gereja-gereja yang bernaung pada distrik 4. Kami menyerahkan untuk Gereja Metodis Indonesia Yogyakarta, gereja yang efektif, gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang kreatif, gereja yang dipenuhi dengan urapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan iman, persatuan tali persaudaraan yang erat di antara kami, dan selalu melayani Engkau dengan sepenuh hati dan sehati. Berkati untuk para hamba Tuhan, para majelis, dan juga jemaat-Mu, agar kami bergandengan tangan untuk mengembangkan pelayanan di Gereja Metodis Indonesia Yogyakarta ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, biarlah mereka
menjadi sahabat dan saudara kami untuk saling bergandengan tangan melalui Gereja Metodis Yogyakarta ini. Sinar cahaya kemuliaan terus terpancar di dalamnya. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kegiatan-kegiatan Natal ini kiranya bukan hanya kegiatan acara ibadah, tetapi menghayati bahwa Yesus yang datang ke dunia ini, Bapa yang datang ke dunia ini, memberikan kami suasana kebahagiaan dan menjadikan kami pembawa damai. Karena Kristus datang membawa damai bagi umat manusia di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan aksi sosial yang kami lakukan di Gereja Metodis Indonesia Yogyakarta kiranya berdampak dan berguna, bermanfaat, memberkati sesama kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa agar pemimpin pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Wakil serta jajarannya, sampai kepada aparat pemerintahan RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, bahkan para menteri. Kami berdoa Tuhan untuk TNI Polri, agar mereka menjadi alat Tuhan, membawa kesejahteraan, ketenangan, kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa agar pemerintah kami juga dengan cermat, dengan hikmat Tuhan dapat mengatasi peristiwa pandemi COVID-19 ini, sehingga virus ini dapat diberantas, dapat ditangani, bahkan vaksinnya dapat ditemukan, dan kami kembali hidup normal. Begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan. Kami mohon supaya kesehatan, kesejahteraan, kerjasama, sukacita, damai selalu hadir bagi seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit COVID-19. Biarlah mereka memperoleh kesehatan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Begitu juga kami berdoa mereka yang terbaring lemah di rumah sakit atau di rumah atau di mana saja, kiranya penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini biarlah Natal membawa kami keselamatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Kristus yang datang di hati kami dan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Di dalam Natal ini Tuhan memberikan keselamatan dan kekuatan bagi kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya turun menyertai saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, saya Gembala Sidang Gereja Metodis Indonesia Yogyakarta, mewakili Majelis Jemaat Gereja Metodis Indonesia Yogyakarta mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Di dalam peristiwa Natal ini, Tuhan mengingatkan kita. Dia adalah penyelamat dan kekuatan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan selalu bekerja mendatangkan damai dan sukacita. Jangan takut untuk menghadapi hari esok, karena hari esok adalah hari yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Oleh karena itu, biarlah di dalam no event Natal secara virtual ini tetap menyatukan kita, menyemangati kita, dan memberikan sukacita bagi kita. Dan dimanapun kita berada, damai Natal, sukacita, dan berkat Tuhan mengalir memenuhi hidup kita masing-masing. We wish you Merry Christmas dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.